Bentar ya teman-teman, kita tunggu yang lain juga. Untuk yang belum dapat linknya, boleh tolong di-share ke teman-teman yang lainnya, ke mitra yang lainnya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku share di sini. Buat teman-teman, maaf ya tadi ada kendala teknis. Sekarang karena kita masih 14 orang, yang tadinya ada 20 orang plus-plus, jadi eh, kita tunggu aja ya Kak. Kita tunggu aja ya teman-teman sampai kurang lebih ada 20 orang yang masuk lagi, nanti baru kita mulai lagi Zoom ini. Oke, apakah kalian setuju? Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Karena Ya, tadi kita ada tunggu teman-teman. kendala, jadi kita tunggu sampai 20 peserta nah, untuk bisa kita mulai lagi. Boleh di-share linknya ke mitra yang lain juga agar tidak ketinggalan. Mungkin bagi teman-teman yang tadi mitra-mitranya atau teman-teman community-nya yang belum masuk, mungkin bisa di-share ulang linknya ke teman-temannya yang lain supaya teman-teman yang lain bisa segera ikut bergabung agar kita juga bisa memangkas waktu, bisa cepat selesai dan gak ada yang ketinggalan. Itu. Wow, udah 16 orang nih. Ayo yang lainnya yang belum dapat dari teman-temannya yang belum join di sini bisa dikontak dulu ya. Bisa di-chat dulu, di-share dulu link-linknya, link Zoom-nya pada hari ini supaya teman-teman yang lain nggak ketinggalan, bisa belajar bareng di sini. Jadi bisa mendapatkan benefit bareng-bareng di sini. Itu. Nanti bisa meledak bareng-bareng di sini ya. Sudah 18, Mas Anton mungkin bisa langsung dimulai aja ya Mas Anton, mengingat durasi kita terpotong lumayan banyak. Oke. Nanti takutnya nanti nggak selesai dan banyak materi yang terpotong. Jadi Mas Anton bisa saya alihkan ke Mas Anton. Silakan Mas Baik. Anton. Terima kasih waktunya pada lebih baiknya saya ulangi lagi ya di hari awal karena tadi ada kendala. Mohon maaf teman-teman.
untuk Zoom kali ini sedikit terhambat ya. Nah, Walah, tuku mal akeh men. Itu loro iki. slide yang kedua ini, bagian kata kunci. Sebenarnya Jadi, mohon maaf Mas Anton, sebelumnya suaranya mungkin bisa diperkeras lagi supaya teman-teman yang lainnya bisa mendengarkan dengan jelas. Takutnya nanti ada miskomunikasi atau gimana gitu kalau suaranya agak kurang jelas gitu. oke. Gimana untuk kali ini? Apa kurang jelas? Mungkin bisa ditingkatkan volumenya Mas Anton. Baik. Oke. Di pembahasan yang awal tadi, kita sudah sampai di sebuah kata kunci ya, keyword. Gimana pentingnya kata kunci itu untuk eh, penjual agar toko kita dapat ditemukan oleh calon pembeli. Tadi ada beberapa contoh kasus kata kunci seperti ini. Saya memasukkan sebuah kata kunci jam, kata kunci yang sangat umum sekali. Secara otomatis Shopee akan menampilkan sebuah produk yang berhubungan dengan jam dan juga toko-toko yang berhubungan dengan jam, yang menjualkan jam tangan, jam dinding, atau jam yang lainnya. Nah, di layar teman-teman tersebut di PPT itu bisa dilihat ada sebuah etalase yang menampilkan jam dengan kata kunci jam smartwatch, ada juga jam tangan pria, jam tangan wanita, dan lain-lain ya. Kemudian di contoh selanjutnya ini saya memasukkan sebuah kata kunci meja belajar. Nah, di algoritma Shopee tersendiri, setiap kata kunci yang kita ketikkan atau pembeli ketikkan di sebuah halaman pencarian Shopee akan mencocokkan sebuah produk yang cocok dengan kata kunci yang telah dimasukkan tadi, seperti meja belajar dan juga jam. Nah, di contoh ketiga ini ada sebuah kata kunci yang kurang pas dan juga pemborosan kata. Seperti tadi ada kata-kata di awal, eh, kata kunci produk ada kata-kata free gift, kemudian COD, free gift, skincare viral. Nah, itu sebuah kata kunci yang kurang pas ya teman-teman. Bisa dilihat itu yang kata kunci skincare viral sebelah pojok kiri bawah itu. Skincare viral, Can Beauty, skincare original. Itu sangat boros ya teman-teman. Pengulangan kata sebanyak 3 kali. Jadi usahakan ketika mengupload produk, masukkan kata kunci yang simple, sederhana, dan mudah ditemukan oleh calon pembeli. Macet-macet Kak. Oke. Kalau untuk macet-macet mungkin di jaringannya teman-teman ya. Untuk suara kali ini apakah sudah jelas teman-teman? Atau masih kurang keras? Bisa di... Sudah cukup jelas sih Mas Anton. Mungkin volumenya aja distabilkan di situ. Baik, terima kasih banyak. Jadi Iya, di sama-sama. contoh itu bisa dilihat kita sebuah etalase ada yang memasukkan kata kunci dalam kurung skincare viral, kemudian skincare viral, Can Beauty, skincare original. Itu sebuah kata kunci yang sangat boros menurut saya. Jadi pengulangan kata yang sangat kurang efektif, sebanyak 3 kali. Ada kata kunci skincare 3 kali di situ. Ada kata kunci Can Beauty 1 kali. Ada kata kunci viral 2 kali. Jadi itu sangat pemborosan kata ya teman-teman. Selanjutnya eh, yaitu kualitas konten produk.
sebuah kualitas gambar atau konten produk itu sangat berpengaruh pada penjualan juga. Kita berjualan di marketplace atau sosial media, berjualan online. Sebuah atau seorang pembeli itu first impression atau yang dilihat itu adalah gambarnya dulu. Pastikan yang dilihat itu gambarnya dulu. Apabila gambarnya kurang menarik atau gambarnya kualitasnya buruk, itu otomatis akan di skip. Sama halnya dengan konten-konten eh, di sosial media. Jadi pentingnya sebuah kualitas konten atau gambar produk itu sangat berpengaruh di penjualan juga. Berjualan di Shopee sangat mengedepankan visual atau gambar tampilan produk. Saat kita mencari produk yang ingin dibeli, tentu pembeli akan melihat produk berdasarkan foto. Karena tolak ukurnya itu foto, bukan berupa produk fisik yang bisa ditemui di pasar-pasar atau di toko-toko. Sehingga sebuah atau seorang pembeli akan memberikan kesan sebuah produk itu baik, jelas, tidak ngeblur, dan sangat menentukan produk tersebut diklik atau dibeli oleh calon customer. Banyak teman-teman mitra kita yang masih menggunakan gambar yang kurang relevan atau kurang menarik. Ada yang di-edit dengan eh, gambar-gambar free gift, kemudian gambarnya itu di luar ruangan, di outdoor, itu kemungkinan kecil untuk terjadinya closing. Nah, di contoh ini ada bisa kita lihat pada sisi kiri, layar sisi kiri itu gambarnya sangat kurang menarik. Itu diambil dengan foto atau kamera HP dan diletakkan di meja. Padahal di bank konten sudah tersedia banyak sekali konten-konten produk marketplace di Telegram bisa diakses. Kemudian, nah ini penempatan slider. Ada etalase yang eh, halaman utama atau tampilan utamanya itu sebuah testimoni before after ya. Jadi bukan menampilkan sebuah produk tersebut. Itu kurang menarik, teman-teman. Di sebelah kanan juga, di situ ada gambar produk yang beauty yang dipegang dengan tangan di lapangan, kalau nggak salah itu kurang menarik ya, teman-teman. Di kata kunci juga, itu pemborosan kata yang sebelah kanan itu. Free gift, can beauty, neck whitening, plus day cream. Nah, kata kuncinya kurang menarik dan kurang relevan dengan produk, apalagi ditambah dengan produk kualitas produk atau maaf kualitas gambar produk yang kurang baik. Itu diambil di luar ruangan dan juga dipegang dengan tangan mitra masing-masing itu. Setelah kata kunci dan juga konten produk, selanjutnya itu sebuah reputasi toko atau produk. Jadi faktor produk kita dikenal banyak oleh pembeli atau produk kita ditampilkan paling atas oleh Shopee itu banyak sekali, mulai dari tadi kata kunci, kemudian eh, konten produk, itu senjata utama kita. Jadi semaksimal mungkin bikin kata kunci yang sangat relevan, kemudian konten gambar produk yang menarik dan juga bagus, kualitas bagus. Selanjutnya yaitu ada reputasi produk atau toko.
faktor yang menentukan apakah produk tersebut layak ditampilkan di halaman teratas pencarian Shopee, yaitu rating dan juga jumlah penjualan produk di toko tersebut. Jadi usahakan menampilkan produk-produk terbaik, produk-produk teman-teman untuk agar pembeli pada saat melakukan pencarian itu menarik untuk diklik pertama sebelum ke langkah yang terakhir itu closing. Semakin baik rating atau ulasan pada toko kita dan juga semakin banyak penjualan di etalase kita, itu semakin besar kemungkinan produk kita terjual. Gimana caranya untuk meningkatkan reputasi produk? Yang pertama, untuk penjual atau seller yang belum sama sekali ada jackpotan atau masih sedikit 1 minggu 1 kali jackpotan atau bahkan 1 bulan, kita lihat lagi, kita analisa kata kuncinya udah benar atau belum. Kemudian gambar produk kita sudah menarik atau belum, sudah bagus atau belum. Kalau masih belum, kita revisi lagi. Setelah 2 step itu sudah berhasil, apa yang kita lakukan yaitu meningkatkan reputasi toko dan produk. Untuk meningkatkan reputasi produk, eh, bisa melakukan fake order di awal penjualan kita untuk meningkatkan pembelian dan juga ulasan agar produk kita dipercaya oleh calon pembeli, agar calon pembeli itu yakin kalau etalase kita itu produk yang toko yang terpercaya, kemudian produk yang memang benar-benar relevan dengan pada gambar. Untuk meningkatkan reputasi toko, ada banyak sekali. Yang pertama bisa diperhatikan untuk penilaian toko dan juga jumlah pengikut, tipe penjual, Shopee Mall atau Star Seller. Kemudian yang terakhir performa chat. Untuk cara meningkatkan jumlah follower, bisa teman-teman gabung di grup Facebook, banyak sekali ada grup seller Shopee, ada jago jualan di Shopee, saling follow Shopee. Nah, itu teman-teman ikuti semua, gabung di situ, bisa saling bantu untuk mengfollow toko kita masing-masing agar meningkatkan jumlah pengikut. Selanjutnya, untuk yang performa chat itu dari diri kita masing-masing ya teman-teman. Jadi usahakan kalau ada calon pembeli itu menghubungi kita, usahakan kita langsung membalas cepat dan kita sebagai pengirim pesan terakhir di pembicaraan tersebut. Cara optimasi selanjutnya yaitu memanfaatkan fitur Shopee. Ada banyak sekali fitur Shopee yang bisa kita gunakan. Ada yang berbayar dan juga gratis. Di sini saya memberikan contoh, ada 4. Yang pertama ada fitur Shopee iklan, itu dengan berbayar. Kemudian yang kedua ada Shopee Feed, secara gratis. Ada live streaming, gratis juga, dan gratis ongkir ekstra. Jadi semaksimal mungkin manfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan Shopee untuk meningkatkan produk di Shopee kita. Baik fitur yang secara gratis atau berbayar.
Untuk yang belum bisa beriklan atau seller-seller baru bisa gunakan fitur-fitur Shopee yang gratis. Itu ada Shopee Feed, kemudian kita melakukan live streaming tiap hari dan juga mendaftar ke program gratis ongkir ekstra. Untuk mengenai iklan di Shopee, fitur yang pertama yaitu ada banyak sekali kategori iklan di Shopee. Yang pertama ada iklan pencarian, kemudian yang kedua ada iklan produk serupa, dan yang terakhir iklan produk otomatis. Untuk iklan pencarian itu dibagi lagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya pencarian produk, ada juga yang namanya pencarian toko. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan eh, traffic di toko kita. Banyaknya yang lihat, banyaknya yang klik, itu nanti bisa dilihat semuanya di fitur tersebut. Jadi kalau kita beriklan itu ada budget rekomendasi sendiri dari Shopee, itu minimal 2.500 per hari untuk iklan produk. Untuk iklan toko itu rekomendasi dari Shopee 5.000 per hari. Kemudian selanjutnya ada juga fitur Shopee Feed atau video. Baik. Untuk fitur Shopee Feed atau Shopee Video ini gratis ya, teman-teman. Teman-teman bisa eh, upload gambar, upload video yang menarik untuk agar menarik seorang calon pembeli. Fitur promosi ini adalah sebuah fitur yang kita bisa membuat konten atau mengupload konten semenarik mungkin, memaksimalkan branding toko kita. Dengan menggunakan Shopee Feed, toko akan meningkat dan menghasilkan penjualannya. Semakin besar atau semakin banyak, semakin sering kita untuk mengupload sebuah video, konten, dan menarik, itu semakin besar peluang produk kita terjual. Di fitur Shopee Feed ini juga ada beberapa banyak sekali penawaran dari Shopee atau voucher. Ada yang voucher berbentuk gratis ongkir, ada juga cashback koin. Nah, untuk upload video di Shopee sendiri itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Jangan lupa untuk menambahkan atau mencantumkan produk kita, kemudian mencantumkan sebuah tagar yang lagi trending di platform tersebut, dan juga yang terakhir jangan lupa di-share ke semua platform sosial media kita agar banyak yang tahu juga. Selanjutnya ada yang namanya fitur Shopee Live Streaming. Mungkin di sini teman tidak asing lagi dengan live streaming. Kita bisa live streaming atau berjualan di Shopee, di TikTok. Sebuah live streaming ini sendiri itu membuat kita bisa berinteraksi langsung dengan calon pembeli. Kita bisa mempromosikan produk dan juga toko-toko kita secara langsung ke calon pembeli. Jadi pembeli itu merasa di dirangkul atau diperhatikan gitu. Ketika adalah pertanyaan yang muncul dari calon pembeli, secara langsung kita bisa langsung menjawabnya. Mereka bisa langsung konsultasi. Apalagi produk yang kita jual adalah produk kecantikan, produk skincare.
yang kebanyakan orang-orang itu konsultasi dengan permasalahan pada wajah mereka masing-masing. Kita bisa langsung secara langsung untuk mengarahkan produk mana yang tepat untuk calon pembeli kita. Jadi sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan semua fitur yang ada di Shopee. Kemudian selanjutnya ada yang namanya eh, program gratis ongkir ekstra. Program ini bisa kita ikuti, bisa kita akses di smartphone, di laptop juga bisa. Program gratis ongkir ini adalah program yang memberikan kesempatan bagi penjual atau bagi kita untuk menawarkan sebuah minimal pembelian dengan gratis ongkir yang lebih kepada calon pembeli. Program ini bisa kita ikuti atau teman-teman bisa langsung daftar saja, bisa langsung dibuka, mungkin ini langsung praktek Shopee-nya di smartphone. Di toko saya itu ada yang namanya program penjual itu. Nah, di situ ada beberapa program, ada pengajuan apa daftar star seller, program afiliasi penjual, dan juga afiliasi gratis ongkir ekstra. Banyak sekali program-program di situ bisa dilihat di toko masing-masing. Selanjutnya yaitu ada yang namanya fitur affiliate marketing solution, yaitu sebuah fitur afiliasi. Fitur ini eh, sudah lama teman-teman, nggak hanya di Shopee saja, ada di TikTok. Fitur afiliasi marketing solution adalah sebuah fitur bagi penjual agar bisa berkolaborasi dengan mitra afiliasi atau influencer afiliasi melalui platform yang namanya affiliate marketing solution. Kita dapat dengan mudah menjangkau pembeli atau menjangkau eh, se- seorang afiliasi pada Shopee. Kita juga bisa berkolaborasi dengan mereka untuk mempromosikan toko dan juga produk-produk kita. Ada beragam jenis affiliate di Shopee. Ada dua program yang namanya, yang pertama program tertarget atau program khusus. Kemudian ada yang namanya program komisi toko. Bisa dilihat untuk fitur afiliasi marketing solution ini bisa dilihat hanya dengan di browser ya teman-teman, atau di laptop. Kalau di HP itu nggak ada fitur affiliate ini tersendiri. Jadi banyak sekali eh, program atau fitur Shopee yang bisa kita manfaatkan. Ada yang program berbayar juga, ada yang gratis, yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan produk dan juga toko-toko kita. Nah, di slide terakhir ini, saya akan menunjukkan hasil seorang mitra NWT yang melakukan affiliate selama 1 bulan. Bisa dilihat untuk gambar yang sebelah kiri itu waktu itu saya membantu untuk membuat program affiliate. Bisa dilihat pada periode waktu tanggal 18 itu pertama kali membuat program. Kemudian pada bulan selanjutnya saya maintenance ke rumah beliau, saya cek pada tanggal 22 bulan 1, mohon maaf, pada tanggal 20 bulan 2 atau tanggal 20 bulan ini Februari, itu
sudah terjual sejumlah 86 produk dengan omset penjualan 9,5 juta. Ini hanya memanfaatkan satu fitur, yaitu fitur affiliate marketing solution. Jadi rugi sekali kalau kita tidak memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di Shopee. Banyak fitur-fitur yang gratis, ada fitur yang berbayar juga dengan iklan. Jadi usahakan teman-teman maksimalkan mulai dari sekarang toko Shopee kita maintenance apa yang kurang ada di toko kita riset kembali. Pertama dari kata kunci di etalase kita tadi, apakah sudah relevan atau belum. Kemudian pada gambar produk kita sudah menarik atau belum, sudah bagus atau belum gambarnya, sudah menarik calon pembeli atau belum. Selanjutnya kita tingkatkan reputasi produk kita, etalase kita, dan juga reputasi toko-toko kita. Nah, setelah itu kita bisa juga berpartisipasi mengikuti atau memanfaatkan fitur yang ada di Shopee. Ada fitur iklan, fitur promosi iklan, kemudian ada Shopee Feed, kita upload video, kemudian ada fitur live streaming, kita melakukan live streaming, berjualan langsung secara langsung melalui uh, platform live streaming, kemudian tentunya ada program gratis ongkir dan lain lagi, dan masih banyak ya teman-teman. Jadi rugi sekali kalau kita hanya upload produk, udah kita nunggu orderan. Kemungkinan kecil itu untuk terjadinya closing ya teman-teman. Kita nggak pernah menganalisa kesalahan di toko kita apa. Kita nggak pernah menganalisa kesalahan kita di mana, di kata kuncinya kah, atau di gambar produknya kah, atau di reputasi etalase kita kah, penjualannya kurang, ulasannya belum ada, kemudian di reputasi toko, pengikutnya masih puluhan. Jadi mulai hari ini bisa kita riset lagi toko kita masing-masing, yang kurang di mana, yang kurang apa, langsung kita perbaiki. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung diajukan di kolom chat. Bisa saya serahkan lagi ke Kak Syar selaku moderator kita pada hari ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Syar. Jadi gimana nih teman-teman hasil dari review materi dari Mas Anton tadi? Apakah sudah sangat membantu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan bagi teman-teman? Kita sekarang masuk di sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanyakan apapun itu terkait Shopee bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau teman-teman mau ngomong juga nggak apa-apa, tapi chat dulu. Jadi kayak bilang, eh aku Kak mau nanya gitu nggak apa-apa nanti. Nanti saya persilahkan untuk bertanya. Jadi biar nggak bareng-bareng gitu nanti bertanyanya. Oke, mungkin sebelumnya Mas Anton saya baca dulu ya pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Mungkin bagi teman-teman yang tadi bertanya di Zoom sebelum ini, mungkin bisa bertanya lagi di kolom chat yang sekarang ya teman-teman. Soalnya yang di Zoom tadi kan udah ke-delete semua gitu. Jadi mulai lagi dari Kak Aruna Beauty nih. Kak moderator nanti minta materi dan rekamannya ya. Siap banget nanti materi sama rekamannya bagi teman-teman yang mau. Nanti bisa langsung chat aku, nanti bisa aku kirimkan materi dan recordnya. Eh, untuk Kak Mia, lebih cepat menarik pembeli dengan pakai cara fake order atau kolaborasi dengan affiliate? Saya persilakan Mas Anton untuk menjawab pertanyaan dari Kak Mia. Silahkan Mas Anton.
Oke, terima kasih pertanyaan untuknya. Lebih cepat menarik pembeli dengan pakai cara back order atau kolaborasi dengan atlet. Ini, Maaf Mas Anton, sebelumnya mungkin Mas Anton bisa menaikkan volumenya oke, agar ya, kita semua bisa mendengarkan suara merdu Mas Anton back, dengan jelas ya. ya. Jadi gini Baik, kami ya, silakan. back order dan juga eh, kita berkolaborasi dengan affiliate itu beda ya. Saya kasih gambaran seperti ini. Ketika etalase kita, reputasi di toko kita itu masih rendah, penjualan di etalase kita masih sedikit, masih terjual 10 atau 2, kita eh, ikut program atau membuat program affiliate marketing solution tadi. Ketika si affiliate tersebut mendistribusikan kontennya ke calon pembeli, mereka pasti lihat etalase kita atau enggak? Pasti lihat kan? Nah, ketika mereka melihat di etalase kita masih terjual sangat sedikit dan juga tidak ada ulasan, itu kecil kemungkinan akan terjadinya closing. Jadi di materi saya tadi itu step by step langkah yang harus teman-teman lakukan apabila toko shoppingnya itu masih sangat minim sekali penjualan dan juga sangat rendah sekali reputasinya. Jadi secara garis besar untuk menarik calon pembeli itu yang pertama langkah awal dilakukan adalah menaikkan reputasi produk kita atau etalase kita dan juga reputasi toko. Apabila kedua reputasi ini belum kita lakukan, kemudian kita eh, melakukan atau membuat program affiliate, itu sama hal, itu nggak ada hasilnya, teman-teman. Jadi diperhatikan dahulu untuk toko kita sebelum kita bergabung di affiliate marketing solution. Jadi tingkatkan dulu penjualan di toko kita dengan cara apa ya tadi bisa melakukan back order minimal. Saya menyarankan untuk di amannya 10 sampai 5 sampai 10 kali orderan dalam sehari. Itu juga ada poin yang harus diperhatikan teman-teman. Kalau ingin melakukan back order, jangan back order di satu wilayah yang sama. Satu wilayah yang sama itu maksudnya gimana? Yaitu misalkan toko kita berdomisili di Gresik. Kemudian saya order di Gresik juga di desa kecamatan RT yang sama. Itu akan terdetek oleh Shopee sebuah orderan palsu. Ya memang orderan palsu, tapi itu sebuah pelanggaran. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah sebuah jaringan. Jangan melakukan check out di WiFi yang sama. WiFi yang sama dengan penjual atau toko kita. Itu jangan. Itu nanti terdeteksi oleh Shopee. Dan juga jangan melakukan aktivitas cekotan yang berlebih. Misalkan sehari melakukan cekotan 100 kali atau back order sebanyak 100 kali. Itu jangan terjadi. Nanti akan terdeteksi oleh Shopee itu pelanggaran. Kemarin ada contoh kasus mitra itu melakukan back order. Sebelumnya sudah saya peringatkan. Beliau melakukan back order eh, yang sebenarnya itu melanggar atau ya sudah saya larang, tapi tetap dilakukan. Ketika pada hari keempat atau ketiga vape orderan tersebut itu sudah terjual 90 paket lebih kalau nggak salah. Tiba-tiba ada notif dari Shopee yaitu penghapusan jumlah produk terjual. Jadi etalasenya nggak dihapus, nggak di banner, itu masih untung. Yaitu di yang pelanggaran tersebut itu dikurangi jumlah orderannya, jumlah kurang lebih 90 orderan, padahal itu udah ratusan. Jadi
Nih, Gimana cara untuk menarik pembeli? Ya, seperti tadi step by step yang sudah saya jelaskan. Kita riset dahulu dari kata kunci kita sudah menarik atau belum, sudah relevan atau belum, kemudian dari gambar, dari reputasi produk, reputasi toko, kita sudah ikut fitur promosi-promosi yang ada di Shopee atau belum. Nah, ketika itu sudah berjalan, kita bisa langsung ikut berkontribusi membuat program di affiliate marketing. Seperti itu kan ya. Oke, baik Mas Anton, sudah selesai penjelasannya. Ini ada feedback dari kami ya lagi. Intinya kita menarik pembeli untuk toko pemula yang sedikit penjualan. Apakah harus menggunakan fake order? Harus, Mungkin bisa dijawab Mas Anton. Iya. harus Oke, jawabannya singkat ya ada, kami ya. Harus. ya Fake ada order cara lain. eh, merupakan Ketika hukumnya wajib ya. ya, Iya. tapi ada poin-poinnya yang diperhatikan tadi ya teman-teman. Ada cara lain juga. Ketika kita ada customer online atau customer dari kontak WA kita bisa mengalihkan ke Shopee seperti itu. Nah, ya, seperti itu Kak Mia. Baik, mungkin dari Kak Mia sudah cukup ya. Oke, terima kasih Kak sama-sama. Dari selanjutnya dari Kak Mutiara Oki nih. Cara affiliate gimana Kakak? Mungkin Mas Anton bisa menjelaskan juga cara affiliate di Shopee atau di luar dari ini. Ya, ini sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Kak Arun juga ya. Cara affiliate gimana Kak? Kemudian pertanyaan dari Kak Agung, cara atur komisi affiliate-nya gimana Kak? Apa harus pakai laptop atau bisa lewat HP langsung? Untuk cara kita daftar affiliate, itu fiturnya hanya ada di browser ya teman-teman, bukan di aplikasi. Bisa kita buka di HP, tapi melalui eh, browser yaitu Google Chrome atau Safari. Saya seringkali eh, menyarankan semua mitra agar ketika kita melakukan manajemen pada toko kita, toko Shopee atau maintenance di toko Shopee kita, saya menyarankan menggunakan laptop. Karena apa? Karena fitur di laptop, ah, fitur di ya, fitur di seller center pada laptop itu sangat banyak sekali. Kita bisa mengaksesnya. Situ juga kita bisa melihat data-data grafik pada etalase kita, pada toko kita itu di laptop ada banyak sekali. Contoh halnya seperti ini, bisa dilihat di layar teman-teman. Untuk kita bisa melihat eh, berapa produk terjual dari affiliate itu hanya di laptop teman-teman atau di browser. Berapa jumlah omset yang kita dapat itu hanya di browser atau di laptop. Jadi cara atur affiliate itu kita hanya bisa mengakses di laptop atau di browser, di HP atau di aplikasi itu nggak bisa. Untuk cara atur komisinya, nah bisa dilihat itu di layar teman-teman di gambar yang sebelah kanan itu, boleh di zoom. Ada yang namanya variable komisi. Itu ketika kita klik ada dibagi dua lagi, yang namanya komisi toko dan juga komisi khusus. Apa bedanya? Komisi toko itu kita bisa membuat komisi eh, berdasarkan persentase diskon kita. Kalau untuk komisi khusus itu bisa kita itu menargetkan seorang affiliate tersebut. Semisal kita kenal affiliate si A, kita cari di komisi khusus itu, kita cari, kita klik. Nah, kita menargetkan komisi tersebut atau affiliate tersebut hanya untuk si A tersebut. Kalau untuk komisi itu secara global, semua bisa melakukan atau berjualan menggunakan fitur affiliate. Seperti itu Kak Mutiara dan juga Kak Ari. sini bangun, mandi yuk.
Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Lida dari Mojokerto. Apakah Shopee setiap hari harus update update di aplikasinya kah atau gimana? Untuk kalau update aplikasi itu nggak harus sebenarnya. Tapi untuk kalau update update mengenai fitur-fitur yang ada di Shopee, campaign-campaign yang ada di Shopee atau program-program di Shopee itu kita harus update setiap hari ya teman-teman. Itu penting sekali untuk seller-seller. Jadi kalau kita ketinggalan 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan itu sangat sangat fatal menurut saya bagi seller karena banyak sekali program-program atau misi-misi dari Shopee itu sendiri itu seperti hanya tadi ada yang namanya program gratis ongkir ekstra. Nah, itu juga merupakan fitur dari Shopee. Oke, baik, selanjutnya mungkin dari Kak Lina. Eh, oh, dari Kak Yeni dulu. Tadi Mas, apa Mas untuk daftar afiliat penjual? Maaf, ketinggalan. Mungkin bisa dijelaskan ulang langsung ke to the point-nya aja nggak apa Mas Anton? Untuk daftar afiliat, masuk ke apanya? Di bagian mananya? Untuk kita daftar affiliate di alamat alamat webnya apa untuk kita alamat Oke, webnya apa untuk affiliate. Jadi ya. gini teman-teman, untuk kita mengakses seller center di web atau di browser itu kita cukup mengetikkan seller center atau kita login Shopee di browser, nanti ada di pojok kiri atas itu seller center, bisa langsung kita klik, itu bisa langsung kita login ke toko kita. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya ya Mas Anton. Ini saya wakilkan aja. Itu apakah, soalnya kemarin kayaknya banyak yang nanyain ini. Seller Center itu apakah bisa diakses melalui HP atau hanya bisa diakses melalui laptop saja? Baik, dua-duanya bisa, tapi ada Dua-duanya perbedaan bisa. tersendiri. Ya, benar. Oh, jadi lebih optimal jika kita menggunakan laptop ya Mas Anton ya? Ya, Oke, baik. Mungkin sudah terjawab semuanya ya. Kemarin soalnya kayaknya banyak yang nanyain itu pas waktu aku kunjungan gitu. Soalnya dari Kak Lina sendiri, cara mendaftarkan gratis ongkir ekstra gimana Kak? Bisa dijawab Mas Anton? Atau mungkin tadi sudah oke. dijelaskan? Saya jelaskan lagi. Pertanyaan dari Iya. Kak Lina. Cara mendaftar gratis ongkir ekstra gimana? Mm. Nah, untuk teman-teman yang belum ada laptop atau masih menggunakan handphone, bisa langsung dibuka Shopee masing-masing. Kita buka toko kita, ada di bagian toko saya itu kita klik. Nah, kemudian ada beberapa fitur itu, ada yang namanya produk keuangan, ada program toko, ada promosi toko, dan selanjutnya ada program penjual. Nah, di program penjual itu kita klik, di situ akan banyak sekali terdapat program-program dari Shopee. Ada yang namanya kita bisa mendaftar sebagai penjual star seller. Kita bisa mendaftar sebagai program afiliasi penjual. Kita bisa mendaftar untuk gratis ongkir ekstra tadi. Kita bisa daftar untuk eh, Shopee garansi 100% ori. Bisa langsung dicek di HP masing-masing ya. Seperti itu Kak. Gimana? Oke, Mas Anton, apakah sudah selesai penjelasannya? Baik, selanjutnya saya bacakan lagi dari Kak Istiana Natalia. Ini sepertinya saran ya, bukan pertanyaan. Jadi, Kak Syar kadang di Shopee perang gift sekarang, mohon disaring gift di bawah 10.000 lagi. Baik, akan saya sampaikan kepada tim legal kami agar agar segera diberikan sanksi bagi
mitra-mitra kami atau seller-seller Can Beauty yang menjual dengan gift di atas 10.000. Terima kasih atas sarannya Kak Istiana, ini sangat membantu kami sekali. Untuk Kak Firda Isti, Kak nanti saya boleh minta materi sama rekamannya. Baik Kak, untuk teman-teman yang ingin meminta materi sama rekamannya, nanti bisa langsung chat ke aku ya. Nanti aku kirimkan link rekaman, link recording, dan materinya juga. Dan selanjutnya dari Kak oh, Ena Ayu. Biar live rame yang lihat gimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan Mas Anton gimana sih caranya biar live di Shopee itu rame yang lihat gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Kak Lena Ayu. Caranya gimana? Lagi-lagi kita eh, eh, lihat dulu performa tubuh kita terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai ekspektasi kita atau belum? Atau apakah sudah seperti penjual-penjualannya? Apakah sudah terjual banyak, kemudian nggak harus banyak, minimal puluhan atau ratusan. Kemudian apakah sudah ada rating ulasan yang baik di toko kita? Kalau masih belum, itu sangat kecil sekali nanti eh, ketika kita melakukan live streaming. Jadi intinya tingkatkan dulu reputasi pada toko kita. Tapi tidak juga untuk mengendorkan kita melakukan live streaming. Karena live streaming itu juga em, merupakan fitur yang sangat bermanfaat untuk kita berjualan secara langsung, untuk kita interaksi secara langsung dengan calon pembeli, agar mereka juga bisa konsultasi untuk meyakinkan mereka membeli di toko kita. Seperti itu Kak Lena. Oh iya, jangan lupa juga fitur kita kita upload video di beranda toko kita. Itu juga sangat berpengaruh. Oke, Mas Anton, apakah penjelasannya sudah selesai? Sudah. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Kak Yeni Indah Kuswati ya. Mas, apakah tidak membalas ulasan dari customer berpengaruh ke penjualan? Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Anton. Oke, sebelumnya saya menjawab untuk pertanyaan dari Kak Arum ini ya. Karena beliau ini sedang membuka laptop, sedang praktik juga. Kalau kayak gini udah daftar belum Kak? Belum Kak, itu masih belum sama sekali belum melakukan, belum mendaftar untuk program ini. Itu bisa langsung diklik membuat komisi pertama ke Arum, bisa langsung membuat program produk-produk apa yang ingin eh, didaftarkan untuk affiliate marketing seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi Kak Yani, Mas, apakah tidak membalas ulasan dari tidak berpengaruh sih Kak. Soalnya ulasan itu bentuk feedback kepuasan dari eh, pembeli tersebut yang sudah melakukan cekotan. Jadi tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu kita membalas chat yang ada di pesan toko kita. Itu sangat berpengaruh di kinerja toko kita. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk menutup Zoom kita pada sore hari ini, yaitu dari adain sampel gratis atau enggak ya, karena aku tanpa sampel gratis yang join cuma 3 afiliator.
Mungkin bisa dijawab Mas Anton sebagai penutup sharing session kita pada sore hari ini. Silahkan Mas Anton. Oke, saya untuk pertanyaan dari Kak Yolanda, lebih baik ada yang sampel gratis atau enggak? Baik, saya kasih gambaran lagi sekali lagi ya. Sampel gratis atau enggak itu sebenarnya enggak terlalu berpengaruh banget. Karena apa? Bisa dilihat teman-teman di layar teman-teman masing-masing. Saya memberikan sebuah contoh hasil affiliate marketing dari mitra kit saya, maaf, mitra Kennedy. Itu pertama kali beliau untuk membuat program affiliate dan tanpa mencantumkan sampel. Jadi tanpa mencantumkan sampel saja dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu sudah terjual kurang lebih 100 produk dan juga dengan omset kurang lebih 10 juta. Sampel atau enggak itu enggak terpengaruh ya teman. Karena ada, kalau di contoh halnya di TikTok, ketika kita mencantumkan sampel untuk afiliasi, itu biasanya kita menentukan ketentuan yang harus diperhatikan oleh si affiliate. Kita bisa request untuk membuat konten tersebut. Jadi si affiliate itu ketika kita berikan sampel gratis, mereka harus membuat video untuk agar kita dapat mempromosikan. Seperti itu. Jadi apalagi untuk seller-seller awal itu saran saya nggak harus kita adain sampel gratis. Karena kembali lagi eh, pastinya kita mengeluarkan biaya marketing untuk membangun Shopee kita. Seperti untuk back order, itu pasti kita menanggung biaya admin lah, atau dan lain-lain. Ketika kita membebani untuk mengadakan sampel juga mungkin belum waktunya. Lebih baik saran saya mungkin di iklan, di produk, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Kak Syar. Oke Mas Anton, apakah penjelasannya sudah selesai? Sudah Saat selesai ini ya? sudah, ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman atas antusiasnya pada Zoom pada siang sore hari ini. Dan untuk materi dan recordnya akan saya bagikan nanti bagi teman-teman yang meminta. Oh, Jadi, sebentar, siapa foto? Jangan lupa gimana foto Mas saja. Anton? Jangan lupa foto. Teman-teman jangan Oh tinggal. iya, oh iya, buat teman-teman jangan keluar dulu ya. Jangan lupa, kita harus berfoto terlebih dahulu untuk sebagai kenang-kenangan. Untuk fotonya mungkin bisa dipandu oleh Mas Anton ya. Baik. Oke, Atau Mas teman-teman Anton bisa Masnya. dibuka kamera teman masing-masing. Kita lakukan sesi foto. Ya, bagi teman-teman yang lain yang belum Jadi nanti akan saya on screenshot kamera, fotonya. bisa di on kan kameranya terlebih dahulu biar muka-muka cantiknya itu biar terpancar gitu. Nah, ayo pamerkan kecantikanmu pada sore hari ini. Untuk Kak Agun Nadia, Kak Arum, Kak Atin Prakoso, Kak Ken Beauty Majalengka bisa langsung di on cam kan ya. Kita foto bareng dulu, kemungkinan selama berapa ya? 5 detik aja kali kayaknya. 5 detik, Ya, habis itu nanti udah deh. Kalian bisa berkegiatan, melanjutkan kegiatan kalian. Oke, mungkin bisa langsung dimulai Kak Anton untuk baik. sesi foto barengnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman antusiasnya untuk
pada Zoom hari ini. Ya, terima kasih teman-teman. Waduh, Mbak Nanda cantik sekali sore hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktu untuk join di Zoom kali ini. Semoga kita bisa bertemu di Zoom-Zoom selanjutnya. Semangat terus. Semoga nanti penjualan di bulan Maret ini kalian semua meledak. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Zoom pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya moderator Syarindra Mutiara pamit undur diri. Terima kasih.